adik-adik sekolah minggu. Halo semuanya, apa kabarnya? Sehat? Ceria? Puji Tuhan. Yeay. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita udah kembali lagi nih. Hari Minggu kita mau beribadah. Kak Silvi, rindu gak sih sama adik-adik sekolah minggu? Kalau aku ya Kak Silvi, udah rindu banget nih ketemu sama adik-adik sekolah minggu kita. Kalau Kak Silvi pastinya rindu juga dong sama adik-adik sekolah minggu. Kira-kira adik-adik sekolah minggu rindu juga gak sama kakak-kakak guru sekolah minggunya? Pastinya dong. Nah Kak Silvi, yang lebih aku rinduin lagi nih, aku rindu banget nih sama Tuhan Yesus. Mungkin karena kita udah lama banget gak ke gereja ya Kak Silvi. Iya betul. Nah, adik-adik sekolah minggu ada yang rindu juga gak sama Tuhan Yesus? Pastinya dong, pastinya adik-adik sekolah minggu udah pada rindu untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi, kita angkat pujian dari Hatiku Penuh Nyanyian. Dan aku anak raja. Selamat beribadah. Yesus yang baik, kami mau kebaktian Tuhan, berkatilah
satu hati Tuhan. Berkatilah kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari COVID ini Tuhan. Hilangkanlah COVID ini Tuhan. Kami sudah rindu memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Rifka Rismawati Gultam dari Horong 3. Saya akan mengucapkan titah. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan menginginkan istrinya ataupun yang menjadi milik sesamamu. Terima kasih. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 47, Engkau Pujian Kami. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Apa perbuatan yang tidak baik, apa perbuatan yang jahat
yang tidak disukai Tuhan yang adik-adik lakukan dalam seminggu ini sampai saat ini, mari kita mengingatnya, mari kita mohon ampun kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi, kasih Yesus indah, oh indah. Saya akan membacakan isi firman dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bye-bye Inang, bye-bye kakak sekolah minggu, bye-bye teman-teman sekolah minggu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya kepada kita dengan bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok yang kita wacaranya,
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, karena kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ungkapkan upari, Yahama di belum, bunyi martangi, Yahama hatana, bunyi martangi yang asamu, asamu naho, jalapon rohan, glory haleluya. Ungkap marohamu, Yahama hatana asamu. Halo anak-anak sekolah minggu semuanya. Masih setia beribadah sekolah minggu di rumah enggak? Oh masih dong Inang Pendeta tentunya ya. Wah luar biasa sekali ya. Sudah mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober masih tetap setia beribadah sekolah minggu di rumah. Masih ada mama papanya enggak? Mendampinginya atau opung atau abang kakak? Oh masih ada Inang Pendeta. Wah tadi adik-adik sekolah minggu semua udah bernyanyi ya, udah luar biasa sekali. Tapi Inang mau tanya dulu nih, apa kabarnya sih anak-anak sekolah minggu yang di rumah semuanya? Sehat? Ceria? Puji Tuhan. Wah luar biasa sekali semuanya masih sehat, masih ceria, memuji Tuhan. Apalagi mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi adik-adik sekolah minggu sebelum adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, Inang mau cek anak-anak sekolah minggu yang di rumah dulu deh. Anak Tuhan, anak sekolah minggu, masih ingat nggak? Oh udah ada yang lupa kayaknya ya. Inang Pendeta ada yang lupa ini karena udah kelamaan ya di rumah ya. Tapi coba Inang tes dulu sekali lagi nih ya. Ada anak Tuhan, mana anak Tuhan? Saya. Mana anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu semua, anak Tuhan sudah mengaku saya anak Tuhan dan saya anak sekolah minggu yang sudah diam mau mendengarkan firman Tuhan. Nah kalau begitu ada sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Iya betul sekali, tapi sebelum kita berdoa, ayo kita nyanyi dulu yuk. Masih ingat nggak? Mana tangannya coba? Oh kita masih ingat nggak lagunya apa? Kling klong, masih ingat ya? Ayo kita nyanyi sama-sama. Kling klong,
ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah. Ju, jari telunjuk bibu, bibu, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Doa kita dipimpin teman kita sekolah minggu. Sebelum kita mau dengar khotbah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu. Kuasain hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Lukas 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Ayo adik-adik sekolah minggu, mana Alkitabnya? Sudah diambil? Sudah dibuka? Nanti mama, papa, opung atau abang kakaknya boleh ya bantuin adik sekolah minggu terlebih dahulu membaca Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36, baru mendengarkan firman Tuhan khotbah nang pendeta. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu tahu nggak kitab Injil Lukas ini ternyata salah satu dari keempat kitab Injil dalam perjanjian baru. Apa saja yang 3 lagi nang pendeta? Matius, Markus, dan Yohanes. Jadi ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah kalau gitu adik-adik sekolah minggu, silakan dibaca dulu Alkitabnya Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya adik-adik jumpa sama Bapak Presiden Joko Widodo, adik-adik sekolah minggu senang gak? Wah pastinya dong Inang Pendeta, senang sekali ya. Kenapa? Karena kita ketemu atau berjumpa dengan orang nomor 1 di Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Wah pasti senang sekali ya adik-adik sekolah minggu ya. Nah kalau misalnya adik-adik sekolah minggu jumpa dengan artis atau artis cilik ya, misalnya Nikita yang sekarang sudah besar ya, atau mungkin artis Judika penyanyi itu ya yang orang Batak yang suaranya bagus sekali ya adik-adik sekolah minggu, gimana perasaannya? Wah pasti senang sekali dong Inang Pendeta, bahkan selalu minta foto ya, selfie ya adik-adik sekolah minggu ya, pastinya dong Inang Pendeta. Nah kalau misalnya adik-adik sekolah minggu jumpa dengan guru sekolah adik-adik sekolah minggu, wah pastinya senang sekali dong Inang Pendeta, apalagi sudah lama belajar dari rumah ya, jadi nggak di sekolah, jadi udah lama nggak ketemu dengan guru-guru sekolahnya, pasti senang sekali ada di sekolah minggu ya, pastinya dong Inang Pendeta. Nah kalau adik-adik sekolah minggu jumpa sama opung di kampung, senang nggak? Oh apalagi jumpa sama opung Inang Pendeta, pasti senang sekali karena kalau jumpa sama opung itu pasti opung akan punya cerita yang sangat banyak yang diceritakan sama cucunya, sama adik-adik semua ya kan. Dan tidak hanya bercerita aja, opungnya pasti kasih duit untuk celengan adik-adik sekolah minggu ya. Betul sekali, Inang Pendeta pasti senang sekali jumpa opung ya. Nah kalau misalnya adik-adik sekolah minggu jumpa sama kakak abang guru sekolah minggunya, senang gak? Oh apalagi dong Inang Pendeta jumpa sama kak guru sekolah minggu, udah rindu banget ya mau gereja ibadah di gereja ya anak di sekolah minggu semua ya. Tapi karena masih pandemi COVID-19 ya, masih tetap kita beribadah sekolah minggu di rumah. Nah pastinya senang kan jumpa sama kakak abang guru sekolah minggu, apalagi sebentar lagi mau Natal loh adik di sekolah minggu. Wah kapan ya, apa ya kegiatannya ya, nah nanti ya. Nah kalau adik-adik sekolah minggu seandainya adik-adik semuanya jumpa dengan Tuhan Yesus, wah kalau yang ini Inang Pendeta
nggak tahu lagi lah bilangnya perasaannya seperti apa. Tapi apa bisa ya Nang Pendeta kita jumpa dengan Tuhan Yesus? Gimana caranya ya? Coba kita lihat dulu deh tayangan video yang berikut ini ya. Hai Winnie, hai Lily, sudah lama di sini ya? Enggak kok Derry, kami baru aja sampai di sini. Tapi guru sekolah minggu kita belum ada yang datang tuh. Iya Derry, apa karena kita datangnya terlalu pagi kali ya? Hehehe. Ya juga sih kayaknya Lily. Soalnya kan ini masih jam 6:30 pagi ya. Tapi ya sudahlah, kita tunggu aja di sini ya. Sebentar lagi juga kakak dan abang guru sekolah minggu kita pasti datang. Iya deh. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak? Aku senang sekali hari ini. Senang kenapa Winnie? Aku senang karena aku dapat nilai bagus waktu ujian kemarin. Wah, senang sekali mendengarnya. Selamat ya Winnie. Iya nih, selamat ya Winnie. Terima kasih ya teman-teman. Aku yakin bahwa Tuhan Yesus menjawab doa-doaku selama ini. Karena aku berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dan memberikan aku kepintaran dalam menghadapi ujian sekolah. Dan aku benar-benar merasakan pertolongan Tuhan Yesus loh. Teman-teman, aku jadi semangat belajar dan akhirnya aku dapat nilai bagus deh. Betul tuh ini. Tuhan Yesus memang baik dan sangat baik. Seminggu yang lalu, bus yang dinaiki mama papaku sewaktu mereka pergi ke tempat saudara yang pesta, kecelakaan di jalan. Dan puji Tuhan, mama papa selamat. Hanya luka ringan saja. Dan semua penumpang juga supir bus selamat. Hanya busnya aja yang rusak bagian depannya. Aku senang sekali, mama papa baik-baik saja. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus, iya kan? Pastinya dong Derry, Tuhan Yesus itu kan berkuasa atas segalanya. Bahkan dia adalah penolong yang sejati. Tidak hanya sebagai penolong yang sejati, tapi juga pencipta alam semesta dan isinya, termasuk manusia. Coba kalian lihat pegunungan itu, juga lihat tumbuh-tumbuhan di sana, bahkan matahari yang bersinar terang. Ya, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Indah bukan? Iya, benar. Indah sekali. Tidak hanya itu saja, bahkan dia pun adalah juru selamat umat manusia. Dia rela memberikan dirinya sebagai ganti dosa manusia yang berdosa. Tapi dia yang memberikan dirinya sampai mati di kayu salib demi penebusan dosa semua manusia. Luar biasa bukan? Wah, benar-benar hebat Tuhan Yesus kita ya. Tentu saja, dia sangat mencintai dan mengasihi seluruh umat manusia. Tak terukur cinta dan kasihnya yang besar itu, bahkan tidak dibatasi oleh apapun. Nah, apakah kalian juga mengasihi dia? Oh jelas dong, aku sangat cinta Tuhan Yesus. Makanya aku selalu ingat untuk memanggil namanya, berdoa padanya. Karena aku yakin Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Tuhan Yesus selalu terjaga untuk menjaga kita. Yups, betul sekali. Aku juga begitu loh, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum beraktivitas, atau sebelum makan, sebelum belajar. Pokoknya aku selalu ingat berdoa. Dengan berdoa, maka aku merasa sukacita melakukan apapun setiap hari. Sehingga aku menjadi anak yang selalu bersyukur dan menikmati hari demi hari dengan sangat bahagia. Kamu gimana, Derry? Sama dong. Aku juga. Tiada hari tanpa berdoa dan membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab dan berdoa, maka aku ditolong Tuhan Yesus untuk tetap menjadi anak yang baik kesukaannya. Karena setiap hari pasti ada saja yang menggoda kita untuk berbuat tidak baik. Iya kan teman-teman? Benar tuh, Derry. Kadang-kadang Lily tergoda untuk marah sama adik Lily kalau dia agak rewel.
Atau Lili juga tergoda untuk malas, apalagi kalau cuaca mendung, kan digoda untuk tidur-tiduran tanpa melakukan apapun. Tapi karena Lili berdoa dan meminta Tuhan Yesus agar tetap menjaga dan menolong Lili untuk berbuat baik, jadinya Lili tetap bersemangat deh setiap hari. Wah, kalian memang anak-anak yang manis dan luar biasa. Tuhan pasti senang melihat kalian anak-anaknya yang selalu mengingatnya. Walaupun sebenarnya kalian belum pernah berjumpa dengan dia kan? Iya sih, kami memang belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kami tahu kok wajahnya, seperti yang di gambar-gambar kalender atau buku itu kan? Iya Winnie, Tuhan Yesus itu kan punya jenggot ya. Rambutnya panjang lagi. Ya agak serem sih sebenarnya kalau dilihat-lihat ya gambar itu. Tapi hati Tuhan Yesus kan penuh kasih. Iya sih. Tapi apa gambar Tuhan Yesus itu benaran seperti itu ya aslinya? Paling cuma gambar aja ya kan teman-teman. Derry juga pengen nih ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tapi nggak mungkin lah ya. Loh, kenapa tidak mungkin anak-anak manis? Kalian pasti bisa bertemu dengannya. Nah, kalau kalian suatu saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalian mau bilang apa sama dia? Wah, Lili pasti akan senang sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pasti Lili akan langsung peluk Tuhan Yesus. Dan Lili akan bilang, Lili cinta Tuhan Yesus. Winnie juga dong. Kalau jumpa sama Tuhan Yesus, Winnie juga pasti langsung peluk dia. Dan Winnie akan langsung bilang supaya Tuhan Yesus nginap di rumahnya Winnie dan makan di rumah Winnie. Pokoknya Winnie akan bilang sama mama papa supaya Tuhan Yesus diizinkan tinggal di rumah Winnie selamanya. Winnie, gak boleh gitu dong. Masa Tuhan Yesus hanya tinggal di rumahmu aja sih? Di rumahku juga dong. Aku juga kan sayang Tuhan Yesus. Kalau Derry jumpa sama Tuhan Yesus, Derry pasti akan setia mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus pasti akan Derry lakukan. Tapi apa itu bisa terjadi betulan ya? Hahaha, kalian benar-benar anak-anak yang lucu dan sangat menyenangkan. Apa kalian sungguh-sungguh cinta dan mengasihi Tuhan Yesus? Ya iya dong. Gimana sih? Pastinya dong Om. Jangan diragukan lagi deh Pak. Hahaha, baiklah. Kalian memang anak-anak yang sangat luar biasa mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Aku senang mendengarnya. Dan semoga sampai seterusnya demikian ya anak-anak yang baik. Pastinya dong Pak. Iya kan teman-teman? Tentu dong. Tuhan Yesus itu segalanya bagi kita. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus hidup kita tidak akan bahagia. Benar tuh. Kalau kakak dan abang sekolah minggu kita bilang Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi selamanya kita pasti akan cinta Tuhan Yesus, sama seperti Dia yang selalu dan selamanya cinta dan sayang kepada kita umatnya. Yaps, betul sekali. Bapak yang tadi di mana ya? Bapak siapa Derry? Maksudmu si Om tadi itu? Iya, itu loh bapak itu tadi yang teman kita bicara di sini. Iya ya, kemana ya bapak itu ya? Tadi kan di sini bersama kita. Jangan-jangan si Om itu Apa maksudmu Lili? kita ini kan sedang berada di gereja, yaitu rumah Tuhan. Atau jangan-jangan si Om tadi adalah Tuhan Yesus. Lili, kamu bercanda ya? Iya juga ya. Soalnya kalau dilihat-lihat tadi, si bapak itu mirip loh dengan wajah Tuhan Yesus yang digambar-gambar itu. Masa sih? Itu berarti
kita tadi bicara langsung sama Tuhan Yesus ya? Adik-adik kakak sekolah minggu, sudah lama nunggu ya. Aduh, maaf kakak telat datang ya. Ya udah, sekarang kita langsung masuk ke dalam gereja aja yuk. Iya kak, ayo teman-teman. Tapi Derry, si Om yang tadi gimana? Ayo Lili, cepatan masuk yuk. Iya kak. Udah deh Lili, ayo kita masuk ke gereja sekarang. Senangnya kalau si Om tadi adalah Tuhan Yesus. Besok-besok Lili akan sering-sering datang ke gereja deh. Ayo Lili, jangan melamun terus ah. Adik-adik sekolah minggu luar biasa sekali ya tadi teman-teman kita pengenalannya dan pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan ternyata teman-teman kita tadi punya pengenalan dan benar-benar kenal siapa itu Tuhan Yesus dalam hidup mereka masing-masing. Luar biasa ya adik-adik sekolah minggu ya. Nah, seperti itu juga firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan di ayat 35, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ada suara dari langit. Nah, itu mengatakan mau mengajak kita juga mengenal siapa Tuhan Yesus itu adik-adik sekolah minggu. Nah, supaya kita juga benar-benar mengenal Yesus itu dengan sangat baik. Nah, karena itu ternyata Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan tidak hanya Allah saja ya di sekolah minggu, Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia. Nah, Allah yang menjadi manusia. Nah, karena kita adalah adik-adik sekolah minggu, nah pendeta kita semua adalah anak-anak Tuhan Allah, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka sebagai anak kita harus mendengarkan Tuhan kita. Sama seperti adik-adik sekolah minggu kalau di rumah ya kan. Adik-adik sekolah minggu kan anak-anak mama dan papa. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mendengarkan nasihat apa kata mama dan papa. Jadi seperti itu juga kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Yaitu melalui
firman-Nya. Ayo adik-adik sekolah minggu yang selagi beribadah sekolah minggu saat ini, siapa yang rajin membaca Alkitab? Siapa yang rajin dan suka mendengarkan khotbah ibadah sekolah minggu? Wah, luar biasa sekali, semuanya suka membaca Alkitab, semuanya suka mendengarkan khotbah ibadah ya. Nah, apalagi ibadah sekolah minggu. Kenapa Inang Pendeta? Karena tadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena apa lagi ada di sekolah minggu? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, dengan firman Tuhan kita tahu apa yang baik dan kita juga tahu apa yang tidak baik, sehingga kita melakukan apa yang baik dan tidak melakukan apa yang tidak baik. Kita semuanya tahu dari firman Tuhan. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui khotbah kita pada hari Minggu ini, adik-adik sekolah minggu kembali diajak, diingatkan supaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah tetap jangan lupa ya membaca Alkitab ya. Jangan lupa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu tidak hanya bukunya aja yang dibaca ya Inang Pendeta, tapi Alkitabnya juga harus rajin dibaca sebelum tidur atau mau bangun tidur ya, atau mau belajar seperti teman-teman kita tadi ya dalam video tadi ya, adik-adik sekolah minggu ya. Mereka luar biasa sekali dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, semuanya mau menjadi anak-anak yang berbahagia bukan? Oh mau dong Inang Pendeta. Nah kalau mau menjadi anak-anak yang selalu berbahagia, rajinlah membaca firman Tuhan. Rajinlah mendengar firman Tuhan. Karena dengan mendengar firman Tuhan, kita pasti akan diarahkan untuk melakukan yang baik. Wah hebat sekali Tuhan Yesus kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Nya. Nah terima kasih juga buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang mau dan rajin mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Doa kita dipimpin oleh kakak kita, guru sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengajari kami, untuk kami selalu rindu untuk mengenal Tuhan, untuk kami selalu mau belajar tentang firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang menjaga mereka, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan memberikan mereka senantiasa pengharapan untuk bisa menjalani hari-hari mereka dengan baik. Bapa yang baik, demikian juga buat Inang Pendeta kami, Tuhan juga yang memberikan kiranya kepadanya kesehatan dan kekuatan untuk dapat selalu bersemangat dalam melayani Tuhan dan melayani kami semua anak-anak sekolah minggu. Dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati dan melindungi kami semua. Ya Tuhan, kami sebentar lagi juga akan selesai beribadah, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menjagai kami setiap hari, sepanjang hari, setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi, hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
hatiku pun selalu Dia ada. Olehnya mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat ku andalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Olehnya mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat ku andalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.